Audio Jungle. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai Trimurti. Nah, tetapi sebelumnya, setiap kita memulai pekerjaan ataupun kegiatan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Cakupkan tangannya di depan dada. Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Dalam video pembelajaran kali ini, materi mengenai Trimurti, adapun tujuannya yang pertama adalah anak-anak bisa memahami pengertian dari Trimurti. Yang kedua, anak-anak akan bisa menyebutkan bagian-bagian dari Dewa Trimurti. Yang ketiga, anak-anak akan bisa menyebutkan tugas-tugas dari Dewa Trimurti. Anak-anak coba perhatikan di lingkungan sekitar anak-anak, apa yang bisa anak-anak lihat. Nah, di sana pasti anak-anak melihat ada tanaman, ada hewan, kemudian kalau di alam semesta yang maha luas ini, anak-anak pasti akan melihat ada pegunungan, ada langit, kemudian ada lautan. Nah, pernah nggak anak-anak berpikir bahwa siapa yang menciptakan itu anak-anak? Ya, pintar semua. Tuhan kan? Ya. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Akan tetapi anak-anak, ketika Tuhan melakukan tugasnya, baik itu mencipta dan menjaga alam semesta ini, beliau akan memiliki gelarnya masing-masing. Nah, jadi kita kenal ada ajaran Trimurti. Pengertian dari Trimurti itu terdiri dari dua kata, Tri dan Murti. Tri itu artinya tiga, sementara Murti itu adalah perwujudan. Kalau kita gabung Trimurti itu artinya tiga perwujudan dari Sang Yang Widi. Tadi pengertiannya sudah, Trimurti sekarang masuk ke bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada Dewa Brahma, yang kedua Dewa Wisnu, dan yang ketiga ada Dewa Siwa. Nah, jadi ketiga dewa itu memiliki tugasnya masing-masing anak-anak. Nah, bagaimana wujud dewa itu? Anak-anak pasti bingung ya. Mau perhatikan, Ibu punya gambar di sebelah. Nah, lihat di sana ada Dewa Brahma. Dewa Brahma itu memiliki wajah atau muka empat anak-anak yang sering disebut dengan caturmuka. Caturmuka itu fungsinya bisa untuk melihat sekeliling alam semesta ini. Beliau bertugas menciptakan alam semesta beserta isinya. Nah, alam semesta ini isinya apa? Ya, anak-anak pasti tahu. Ada manusia, kemudian ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Lagi ada apa anak-anak? Apakah makhluk hidup aja? Tidak anak-anak. Nah, termasuk gunung, lautan, batuan, karang, dan lain sebagainya itu adalah ciptaan dari Sang Yang Widi dalam wujud beliau sebagai Dewa Brahma. Jadi tugas Dewa Brahma itu mencipta yang sering disebut dengan Utpatti. Bagian Trimurti yang kedua yaitu adalah Dewa Wisnu. Anak-anak lihat gambar Dewa Wisnu ya, dengan senjatanya adalah cakra. Jadi tugas beliau itu adalah memelihara alam semesta beserta isinya yang sering disebut dengan stiti. Ya. Jadi Tuhan Dewa Brahma itu menciptakan alam semesta, kemudian ada Dewa Wisnu yang menjaganya. Apa yang dijaga anak-anak? Ya, jadi tadi ada hewan, ada tumbuhan, kemudian ada manusia. Itu semua dijaga supaya semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan bagus ya. Kemudian untuk alam semesta yang ada di sekeliling kita juga akan dipelihara oleh beliau. Nah, Tuhan menciptakan hujan itu agar tumbuh-tumbuhan itu menjadi subur, kemudian hewan juga menjadi tumbuh dengan baik. Ya, bagian Trimurti yang ketiga, lihat gambarnya anak-anak. Itu ada gambar Dewa Siwa. Ya, lihat anak-anak, perhatikan. Kasih waktu ya, lihat perhatikan gambar Dewa Siwa. Nah, kalau sudah anak-anak bisa perhatikan gambar Dewa Siwa, itulah wujud gambar Dewa Siwa. Itu bagian Trimurti yang ketiga. Tugas beliau adalah melebur alam semesta ini beserta isinya. Jadi, kalau alam semesta ini sudah diciptakan Dewa Brahma, kemudian dipelihara oleh Dewa Wisnu, jadi ketika alam semesta ini sudah dianggap kalau makhluk, seperti makhluk anak-anak,
ya anggap sudah tua, makhluk itu akan mengalami kematian. Sama juga halnya dengan alam semesta, anak-anak. Perlu dilebur ya, atau dirubah lagi, atau dihancurkan, anak-anak. Dihancurkan. Nah, setelah dihancurkan akan dikembalikan lagi, diciptakan lagi oleh Dewa Brahma. Begitu terus prosesnya, anak-anak. Nah, jadi Dewa Siwa itu tugasnya melebur alam semesta beserta isinya. Nah, jadi tadi sempat Ibu singgung mengenai Utpeti Stiti. Kemudian berarti Dewa Siwa itu tugas beliau adalah melebur yang disebut dengan Pralina. Jadi ketiga proses itu disebut dengan Trikona, anak-anak. Disebut apa, anak-anak? Kita ulang, Trikona. Yang pertama ada Utpeti, itu adalah mencipta. Jadi tugas yang menciptakan alam semesta dan isinya itu adalah Dewa Brahma. Yang kedua ada Stiti. Stiti itu memelihara alam semesta dan isinya adalah tugas dari Dewa Wisnu. Kemudian yang ketiga Pralina, itu adalah tugas Dewa Siwa, yaitu melebur alam semesta dan isinya. Nah, tadi ketiga bagian-bagian dari Dewa Trimurti beserta tugasnya sudah Ibu sampaikan pada anak-anak. Nah, sekarang Ibu punya lagu untuk anak-anak untuk lebih mudah kalian mengingat bagian-bagian Dewa Trimurti dan tugasnya. Ayo, lihat, perhatikan juga teksnya di sebelah. Kita nyanyi sama-sama, anak-anak. 1, 2, 3. Trimurti itu namanya, tiga perwujudan Sang Yang Widi. Dewa Brahma sebagai pencipta, Wisnu pemelihara, Dewa Siwa tugasnya melebur. Ayo kita ulang lagi sekali, anak-anak. 1, 2, 3. Trimurti itu namanya, tiga perwujudan Sang Yang Widi. Dewa Brahma sebagai pencipta, Wisnu pemelihara, Dewa Siwa tugasnya melebur. Ya, bagus anak-anak. Gimana? Lagunya suka? Ya, jadi anak-anak bisa pelajari lagunya lagi di rumah, anak-anak. Kemudian diingat-ingat lagi pengertian, bagian-bagian, dan tugas dari Dewa Trimurti. Demikian anak-anak video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Jaga kesehatan anak-anak di rumah, rajin belajar, dan ingat berdoa di rumah. Ya, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.